warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini kami dari kelompok 3, kami kedatangan tamu yaitu narasumber kami, di mana kami akan mewawancarai beliau. Di mana narasumber kami yang bernama Abang Ricky Afrian Hardiansyah. Beliau menjabat sebagai ketua organisasi UPMI FKM USU pada tahun 2021. Di mana organisasi yang dipimpinnya itu UPMI FKM USU, nama instansinya yaitu Al-Islah, dan tahun menjabatnya yaitu tahun 2021. Berikut biodata yang dapat saya sampaikan mengenai narasumber kami. Baik, kita langsung saja kita memasuki pertanyaannya. Pertanyaan pertama yaitu gimana sih latar belakang terbentuknya organisasi yang Abang pimpin? Oke, baik. Terima kasih untuk Maya. Nah, untuk latar belakang sendiri dari organisasi yang saya pimpin yaitu UPMI, Unit Kegiatan Mahasiswa Islam. Sebenarnya UPMI FKM itu seperti yang di Unimed mungkin kayak LDF gitu ya, Lembaga Dakwah Fakultas gitu kan. Jadi untuk UPMI FKM sendiri atau UPMI Al-Islah sendiri itu sejarah organisasinya itu adalah berasal dari LDK atau Lembaga Dakwah Kampus kan. Karena perlu lebih intens lagi mengikat kader di setiap fakultas, maka rasa diperlu untuk membuat organisasi kecil di setiap fakultas. Nah, itu sih awal dari berdirinya UPMI FKM Al-Islah gitu. UPMI Al-Islah FKM USU. Itu aja sih sejarahnya. Oke, baik. Terima kasih udah menjelaskan bagaimana latar belakang dari organisasi yang Abang pimpin. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya yaitu gimana sih visi misi Abang sebagai pemimpin? Untuk visi misi kepemimpinan ya di UPMI ini kan? Iya Bang, benar sekali. Oke, yang untuk visinya sendiri itu berbunyi UPMI Al-Islah FKM USU sebagai wadah pembentuk pribadi muslim yang semangat, kreatif, dan kompak dalam meningkatkan amal dan ukhuwah sehingga terciptanya kader dakwah yang robbani serta menjalin silaturahmi dengan sivitas akademik fakultas berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Untuk misinya ada 5. Yang pertama itu membentuk aktivis Islam yang aktif, prestatif, produktif, dan inisiatif, serta mampu dalam menyebarkan dakwah Islam. Yang kedua itu menjadi pusat syiar Islam di lingkungan FKM USU. Yang ketiga itu memperbaiki hubungan dengan sivitas akademika FKM USU, seperti dekanat gitu kan. Yang keempat itu adalah menumbuhkan suasana kekeluargaan, baik sesama pengurus maupun seluruh mahasiswa muslim yang ada di FKM USU. Yang terakhir itu adalah menumbuhkan semangat ibadah yang konsisten nih bagi pengurus. Itu aja. Bagus juga ya Bang misinya, menarik, sangat menarik. Oke. Terima kasih. Ya, sama. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya itu. Sistem manajemen yang Abang gunakan dalam memimpin itu gimana ya? Kalau secara khusus nggak ada sih, cuman yang saya dapatkan selama ini sistem manajemen saya itu yang pertama itu kayak harus terstruktur gitu kan. Lalu semua bidang itu ya harus sesuai job description-nya. Artinya gimana? Jadi artinya setiap bidang itu harus melakukan kegiatan sesuai tupoksinya. Tetapi apabila ada masukan dari bidang lain, itu dapat didiskusikan gitu. Mana tahu ide dari bidang lain itu lebih bagus daripada bidang orang itu sendiri gitu, bidang A itu sendiri. Jadi ide itu boleh diberikan dari seluruh anggota, tetapi untuk melakukan ide itu harus sesuai apakah ide A cocok di bidang A. Kalau misalnya tidak cocok, ya kita mencari kecocokan di bidang lainnya gitu. Jadi hal ini supaya apa? Supaya tidak terjadi tumpang tindih di kegiatan setiap bidangnya. Dan setiap pengurus
apabila ada masalah itu dapat langsung diberitahukan kepada BPH, dan pengurus harian, agar dicarikan solusinya bersama. Seperti itu sih. Oke, baik. Makasih ya Bang atas jawabannya. Baik, selanjutnya yaitu rekan saya yang ada rekan saya. Silakan. Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan saya tanyakan. Sebelumnya, terima kasih kepada Bang Riki yang sudah menyempatkan waktunya dan sudah memberi kesempatan. Pertanyaan dari saya, seperti apa sih gaya kepemimpinan yang Abang pakai dalam organisasi ini? Apakah demokratis atau autokratis atau yang lainnya? Kalau untuk gaya kepemimpinan saya memakai kolaborasi sih. Jadi kolaborasi antara gaya kepemimpinan transformasional dan demokrasi, seperti itu. Nah, kenapa saya memakai gaya yang kolaborasi? Karena menurut saya untuk yang transformasional sendiri ya, itu menurut saya gaya kepemimpinan yang efektif. Gimana sih gaya kepemimpinan itu kan? Jadi gaya kepemimpinan transformasional itu kan dasarnya adalah memotivasi gitu dan menginspirasi anggota-anggota untuk mengarahkan perubahan yang positif. Nah, itu yang saya lakukan di UKMI Alislife Kemusu. Lalu kolaborasinya itu dengan demokrasi. Jadi setiap keputusan itu harus didasarkan dengan demokrasi gitu kan. Entah voting atau musyawarah. Jadi seperti itu. Natasha. Iya, terima kasih Bang. Pertanyaan selanjutnya yang akan saya tanyakan, dari gaya kepemimpinan tadi yang Abang bilang demokratis dan dikolaborasikan dengan transformasional ya. Seberapa besar sih peran pemimpin dalam setiap pengambilan keputusan? Untuk peran pemimpin sendiri menurut saya sangat besar kan, karena pemimpin itu kayak seperti ujung dari tombak gitu kan. Jadi pemimpin itu harus pandai mengambil keputusan sesuai keadaan. Nah, misalnya aja ya, seorang pemimpin berpengaruh organisasi kedepannya gitu. Organisasi itu dapat dicap buruk karena keputusan pemimpin yang salah. Seperti itu. Lalu bayangnya aja lah untuk teman-teman sekalian kan. Bayangnya aja kayak seorang pemimpin mengambil keputusan itu tapi tidak tahu permasalahan apa akan yang terselesaikan. Apakah bakal terselesaikan gitu? Tentu tidak kan. Malah karena keputusan yang salah itu memunculkan masalah baru. Jadi artinya keputusan pemimpin itu akan mencerminkan suatu organisasi ke depannya. Apakah organisasi itu akan berlangsung baik ke depannya atau berlangsung buruk, seperti itu. Baik, jadi peran pemimpin itu sangat besar dalam organisasi gitu ya Bang. Sehingga pemimpin itu sangat menentukan masa depan dari organisasi. Nah, dalam pengambilan keputusan juga pasti Abang sebagai pemimpin mengalami kendala dan permasalahan-permasalahan, apalagi anggota-anggota itu sendiri memiliki karakter yang berbeda-beda gitu ya. Jadi bagaimana sih cara Abang untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam organisasi? Nah, untuk mengatasi permasalahan dalam mengatasi permasalahan, dan bukan berarti harus diam gitu. Karena sesuatu yang tergesa-gesa pasti hasilnya tidak memuaskan. Nah, selanjutnya itu apa sih artinya gitu kan. Jadi mengatasi permasalahan itu harus dilihat secara keseluruhan resiko dan apa saja yang terpengaruhi bila mengatasi permasalahan tersebut. Jangan sampai mengatasi masalah tapi menimbulkan masalah lain, kan sama aja bohongnya gitu kan. Dan seorang pemimpin itu mengatasi masalah bukan berasal dari egonya sendiri. Jadi lebih baik mengatasi masalah itu harus berdiskusi dengan anggotanya. Apalagi kan seperti yang dibilang Natasha tadi kan, satu anggota itu mungkin memiliki karakteristik berbeda dengan anggota yang lain. Jadi banyak sih dinamika organisasi yang harus diselesaikan gitu. Itu tergantung cara pemimpinnya mengatasi permasalahan tersebut gitu.
Cocok sih jawabannya, ya harus berpikir legowo gitu ya kan, untuk mengatasi anggota yang karakternya kadang berbeda-beda atau permasalahan-permasalahan lainnya. Saya rasa sih itu saja pertanyaan dari saya. Pertanyaan selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih kepada Bang Riki, sekali lagi saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan. Iya, sama-sama. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bang Riki. Dalam sebuah organisasi kan pastinya itu ada kendala yang dialami kan. Nah, saya ingin bertanya, kendala apa aja sih yang Abang alami gitu selama memimpin organisasi? Boleh dijelaskan, Bang? Nah, ini benar banget nih. Jadi untuk kendala setiap masing-masing organisasi itu kan pasti berbeda ya. Cuman selama saya menjadi ketua organisasi di UKMI Al-Islah ini, Lagi kendalanya yang wawancara pertama itu kepemimpinan, Beb. Bentar karena lagi kita ya. masih online nih, kayak jadi susah untuk melakukan pendekatan kan terhadap anggota. Mungkin mereka kenal gitu dari sosmed, dari IG atau dari WA, tapi mereka nggak kenal nih saya secara fisik dan secara sifatnya gitu kan. Karena mungkin aja beda kan, kalau kita kenal langsung sifat orang itu berbeda dengan apa yang ada di sosmed gitu kan. Di sosmed ramah, nah kalau misalnya secara fisik, secara ketemu langsung, takutnya saya dikira kayak galak gitu ya mungkin ya gitu. Yang kedua, apatisnya seorang anggota gitu. Semua organisasi pasti pernah nih merasakan suasana keapatisan seorang anggota. Jadi kayak anggotanya itu kayak tidak aktif gitu kan. Terus anggotanya yang tidak cakap serta tanggap. Mungkin itu aja sih kendalanya untuk selama saya memimpin di organisasi UKMI Al-Islah ini. Tuh. Baik, terima kasih Bang Riki. Selanjutnya, prestasi apa aja yang Abang capai selama Abang memimpin organisasi UKMI FKM USU ini? Untuk saat ini belum ada prestasi yang menonjol sih. Cuman kedepannya mungkin selama menjabat itu gimana ya? Ingin mencapai visi misi itu sih. Karena dengan mencapai visi misi tadi kayak sebuah prestasi yang nggak secara tersurat gitu, tapi secara tersirat, wah ini nih prestasi saya gitu, dapat menjalankan visi misi saya, nah gitu. Tapi menurut saya sendiri kan, kalau misalnya menjadi seorang pemimpin itu jangan terlalu fokus sih dengan prestasi gitu kan. Tapi fokus saja bagaimana mengembangkan organisasi dan mencapai target serta tujuan organisasi ini dibuat untuk apa gitu. Misalnya untuk UKMI Al-Islah sendiri kan berdasarkan Islam Muslim gitu kan. Mungkin organisasi ini dibuat itu dengan apa? Dengan misalnya mentoring gitu, harus kuat, harus aktif mentoringnya, terus harus ibadahnya setiap pengurus itu harus bagus dan menjalani ukhuwah sesama muslim. Nah itu sih yang harus dikuatkan di UKMI Al-Islah. Jadi kita anggap aja sih prestasi itu sebagai nilai plus gitu atau bonus yang kita dapatkan. Jadi jangan terlalu fokus sih untuk mencapai prestasi, tapi mencapai saja target gitu kan, sesuai tujuan organisasi gitu. Baik, terima kasih jawabannya Bang, sangat menarik sekali. Nah, selanjutnya dalam sebuah organisasi nih, seorang pemimpin pastinya kan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kalau boleh tahu, menurut Abang sendiri, apa aja kelebihan dan kekurangan Abang selama memimpin organisasi UKMI FKM USU? Aduh, ini pertanyaan sulit nih ya. Kalau melihat kelebihan sendiri, nanti ditakutnya sombong kan. Tapi kalau melihat kekurangan, takutnya nggak objektif. Cuman saya ingin ngasih pendapat aja sih. Mana tahu yang saya mendapatkan ini adalah suatu kebenaran gitu kan, dari apa yang ada di dalam diri saya. Untuk kelebihan sendiri,
menurut pribadi saya dan dengar-dengar dari orang lain, sebagai pemimpin saya tuh kayak aware gitu sama anggotanya gitu kan. Artinya gimana? Artinya kayak nggak ada batas. Saya ini adalah pemimpin dan kamu itu anggota. Jadi menurut saya tuh kayak menyetarakan gitu sih. Jadi nggak ada orang yang kamu sebut itu pemimpin gitu, kamu egois, enggak. Jadi saya kayak setara aja, kayak temen aja. Cuman bedanya adalah di struktur, mungkin di struktur organisasi dan cara mengambil keputusan tadi. Itu sih kelebihan saya. Jadi kelebihan saya itu kayak senang berbaur aja sama orang lain gitu. Dan untuk kekurangan sendiri, saya rasa banyak sih kekurangannya. Apalagi saya kan kayak baru juga kan dalam memimpin, dan kayak masih banyak pengalaman yang harus saya dapatkan gitu. Karena dalam ini pun ya kayak sharing gitu sama orang lain, bertanya-tanya gitu sama ketua-ketua umum yang terdahulu. Jadi masih banyak kekurangan yang ada pada diri saya. Contohnya mungkin kayak masih belum sangat tahu gimana Ukmi Al-Islah ini dibangkitkan lagi. Karena gini kan teman-teman, untuk mungkin kalian kan atau maba atau pernah di SMA, untuk saat ini kayak kita bingung nih mau online atau offline gitu kan. Jadi artinya kayak peralihan. Kemarin aja sampai sempat kebingungan karena pas dilantik itu kan online. Nah, kabar burung untuk tahun semester depan itu offline. Sedangkan untuk rancangan kerja untuk Prokja sendiri itu harus sudah dibuat secara online gitu. Jadi untuk transisinya ke offline itu mungkin sulit. Itu aja sih kekurangan saya gitu. Harus mencari solusi. Itu yang belum saya dapatkan, itu kekurangan saya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bang Riki atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya yang bernama Tirini. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bang Riki. Selama Abang memimpin organisasi UPMI FKM USU, apakah ada keinginan Abang yang belum tercapai? Kalau dibilang keinginan, mungkin lebih tepatnya harapan ya. Ya nggak sih? Ya sih kayaknya ya kan. Jadi kayak untuk harapannya di dalam organisasi ini supaya bagaimana UKMI ini menjadi wadah yang besar itu untuk mahasiswa muslim di FKM USU. Dan saya berharap para pengurus yang saya urus gitu, para pengurus itu dapat lebih responsif sehingga ukhuwahnya itu tercipta. Lalu satu lagi, mentoring itu dapat berjalan dengan baik secara online ataupun offline. Jadi itu aja sih harapannya untuk selama saya memimpin. Gak muluk-muluk. Baik, terima kasih atas jawabannya Bang. Pertanyaan selanjutnya, apakah Abang pernah mendapat protes atau kritikan dari anggota selama Abang memimpin organisasi UPMI FKM USU? Untuk selama memimpin sepertinya belum ada sih kritikan atau protes kayak gitu. Tetapi nih secara pribadi saya sendiri saya harusnya menerima sih kritikan yang membangun gitu kan. Karena seorang pemimpin itu bukan manusia yang segalanya bisa gitu. Bukan manusia yang sempurna. Pasti ada salah dan hilafnya. Nah, disinilah kayak kita berorganisasi itu kita belajar tuh untuk menerima kritikan dan saran. Nah, bukan sementara pemimpin jadi suka hatinya aja, enggak sih. Baik, terima kasih Abang. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama Abang memimpin organisasi UPMI FKM USU, apakah Abang merasa bahagia? Bahagia. Kalau bahagia, insya Allah bahagia sih. Karena gimana pun ya harus tetap diterima gitu kan. Harus diterima dengan lapang dada walaupun ada dinamika organisasi, mungkin ada kendala ya harus
ya harus dijalankan dengan bahagia gitu. Kalau misalnya kita merasa sedih, bukan malah menyelesaikan masalah kan, malah nambah masalah, buat kita bad mood gitu kan. Jadi ya walaupun ada masalah ya tetap harus lapang dada dan harus bahagia gitu kan. Apalagi saya kayak tergolong baru menjadi seorang pemimpin, kayak ini adalah mencari pengalaman untuk bagaimana sih menjadi pemimpin yang baik di masa depannya nanti. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah Bang Vicky berikan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Maya Dwi Angka. Oke, baik. Sudah selesai ya Bang, nggak terasa waktunya dan lebih dan kurang. Terima kasih. Dan ada satu lagi yang kami ingin tanyakan kepada Abang. Apa tuh? Jadi kan selama Abang memimpin, udah pasti dong Abang punya idola atau kayak tokoh yang bisa Abang ini kayak Abang, aku harus seperti dia gitu. Kira-kira tokoh yang Abang pimpin atau yang Abang idolakan itu siapa? Kalau dari sudah seharusnya sih semua orang itu harus beridolakan. Saya pribadi sih memang mengidolakan ya Rasulullah gitu kan. Cuman kalau di kalangan sahabat, saya lebih ke tipe Umar bin Khattab sih. Itu sih. Baik, sangat bagus banget. Bagus banget idolanya seperti itu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Abang berikan. Kami mohon maaf sudah mengganggu waktu istirahat Abang. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya tutup penjelasan saya. Saya mewakili teman-teman saya ingin meminta maaf atas kesalahan atau ketidaknyamanan yang kami terima. Kami ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kembali.